Permisi, selamat pagi. Iya Mbak, ada yang perlu saya bantu? Silahkan duduk Mbak. Baik, apakah betul dengan Bapak Rizky? Iya benar, ada yang bisa saya bantu? Baik, perkenalkan saya perawat Agista dan teman saya Dian. Di sini saya dari Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kedatangan kami di sini akan melakukan penyuluhan terhadap pasien HIV atau AIDS yang ada di tahanan penjara ini. Apakah diizinkan, Pak? Baik, saya izinkan. Waktunya diadakan kapan? Hari Rabu, Pak. Apakah bisa? Bisa Mbak, nanti saya akan sampaikan kepada para tahanan di sini. Baik, Pak. Terima kasih. Kami pamit terlebih dahulu ya, Pak. Iya, sama-sama Mbak, silakan. Permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum penyuluhan hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kapolsek. Untuk Bapak Rizky, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah nikmat hidup pada kita semua. Pada hari ini kita kedatangan Mbak Perawat dari RS Ahmad Yani Yogyakarta yang akan melakukan penyuluhan. Saya harap dengan penyuluhan ini semuanya dapat lebih mengerti tentang dampak dari penyakit HIV/AIDS. Dan saya berpesan pada semuanya dapat mengikuti penyuluhan ini dengan baik dan tidak membuat keributan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky yang telah memberi sambutan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rizky, pada hari ini kami akan mengadakan penyuluhan tentang penyakit HIV/AIDS. Adapun tujuan penyuluhan pada hari ini yaitu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang penyakit HIV/AIDS. Waktunya yaitu kurang lebih 30 menit. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nimade Esrista Saputri sebagai moderator dan ini rekan saya. Saya Agista Fia sebagai pemateri 1. Saya Dian Purnamasari sebagai pemateri 2. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Agis. Silahkan Mbak. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tanda gejala, dan dampak dari HIV atau AIDS. Apakah Bapak Ibu semua sudah ada yang tahu? Tahu sus. Tidak tahu sus. Saya tahu sus, penyakit yang disebabkan oleh pergaulan bebas kan? Baik, benar ya Pak. Di sini saya akan menjelaskan lebih lengkap tentang penyakit HIV atau AIDS. HIV sendiri itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS sendiri itu kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah jelas mengenai pengertian penyakit HIV atau AIDS? Jelas sus. Baik, masih ada yang bingung ya Bapak dan Ibu-ibu? Apakah ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan lebih singkat materi yang baru saya sampaikan? Penyakit HIV/AIDS adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Baik, benar ya Ibu. Bagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah masih ada yang bingung? Sudah jelas sus. Baik, selanjutnya penyebab dan penularan HIV atau AIDS. Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini ada yang pernah menggunakan obat terlarang? Saya sus. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, penyebaran HIV atau AIDS tidak hanya terjadi di luar saja, tetapi di dalam penjara juga dapat terjadi penularan karena persentase yang pernah dipenjara dan mengaku pernah menggunakan obat terlarang, mereka melakukannya dengan cara penyuntikan dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril.
saat memakai narkoba, maka cara tersebut dapat menyebabkan penyebaran HIV atau AIDS. Oke, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Dian. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi dibawakan oleh Mbak Agista. Materi selanjutnya adalah tanda, gejala, dan dampak penyakit HIV atau AIDS. Tanda dan gejalanya HIV atau AIDS biasanya orang yang terkena penyakit ini tidak tahu jika mereka sudah terinfeksi karena pada tahap awal tidak menimbulkan gejala apapun. Tetapi saat fase pertama yaitu infeksi HIV akut akan muncul gejala seperti sakit kepala, sari awan, dan juga kelelahan. Gejala ini bisa bertahan dalam 1-2 minggu. Untuk fase kedua yaitu fase laten HIV. Penderita dapat menularkannya dan sel darah putih juga berkurang. Fase ketiga yaitu AIDS. Fase ini merupakan fase terberat pada penyakit HIV dan tubuh hampir kehilangan kemampuan untuk melawan penyakit. Lalu untuk dampak orang yang mengalami HIV/AIDS dalam penjara apa, Sus? Penderita yang terinfeksi HIV atau AIDS yang di luar maupun di dalam penjara biasanya banyak yang mengalami depresi karena faktor yang berkontribusi terhadap masalah seperti fisik, stigma, ketidakmampuan melakukan pekerjaan, isolasi, dan body image. Apakah sudah jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah, Sus. Baik, kalau sudah jelas saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 dan 2 sudah menyampaikan materi penyuluhan hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya ada yang ingin bertanya? Untuk mencegah penyakit HIV bagaimana, Sus? Baik, pertanyaannya akan kami tampung dahulu. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa usia seperti saya ini bisa terkena HIV, Sus? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya akan dijawab oleh pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah bertanya. Saya akan jawab dari pertanyaan pertama yang terlebih dahulu. Pemerintah saat ini sudah membangun Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau disingkat KPAN. Pemerintah juga menetapkan rumah sakit rujukan untuk penderita HIV atau AIDS. Selain itu, pemerintah juga membuat pelayanan Voluntary Counseling and Testing atau disingkat VCT, merupakan kegiatan konseling yang menyediakan dukungan psikologis dan berbagai informasi untuk mencegah penularan HIV. Apakah sudah jelas? Jelas, Sus. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. HIV atau AIDS paling banyak terjadi pada kelompok usia produktif yaitu 25-49 tahun yang memiliki resiko lebih besar terkena infeksi HIV atau AIDS. Jadi di usia bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini lebih tinggi akan dapat terinfeksi penyakit HIV atau AIDS. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Jelas, Sus. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaannya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, penyuluhan hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya sudah berkontribusi dalam penyuluhan hari ini. Sebelum saya tutup, ini kami ada poster yang bisa Bapak Ibu semuanya baca nanti. Baik, saya selaku moderator dan mewakili rekan-rekan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata pada acara hari ini. Baik, saya tutup acaranya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sus. Yo, kami lagi di mana? Kulon Progo. Kita menciptakan opening kelompok 10. Kok kebalik ya? Kebalik, oh iya.